Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersua kembali dalam kajian kita, kajian rutinan kita, kajian kitab takrib karangan Imam Abi Suja. Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini adalah halaqah atau pertemuan kita yang keempat. Dalam kajian kita yang lalu telah kita rampungkan pembahasan kita mengenai hukum-hukum air dan macam-macam air. Dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai ad-dabghu atau cara untuk menyamak kulit. Para fuqaha atau para ulama fikih menjadikan ad-dabghu atau menyamak ini adalah termasuk salah satu alat untuk mensucikan. Jadi pembahasan kita adalah masih berkisar mengenai sesuatu yang bisa untuk mensucikan. Sesuatu yang bisa untuk mensucikan, kemarin kita bahas yaitu air. Yang pertama adalah air. Yang bisa mensucikan lagi adalah ad-dabghu, yaitu menyamak. Yang bisa mensucikan lagi adalah debu, misalnya untuk tayamum. Dan ini adalah pembahasan yang biasanya dibahas oleh para fuqaha sebelum mereka memasuki pembahasan mengenai wudu atau tayamum atau mandi. Jadi sebelum membahas masalah tayamum atau wudu atau mandi, mereka membahas alat-alat yang dipergunakan untuk wudu, yaitu air, atau untuk tayamum, yaitu debu. Juga mereka akan membahas, karena menyangkut masalah sesuatu yang bisa mensucikan, maka sekaligus mereka membahas mengenai sesuatu yang dipakai untuk mensucikan kulit yang najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-allamah Ahmad bin Husain al-Asfihani asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Juludul maitati tathuru bittibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa adhmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyah. Yang artinya kulitnya bangkai akan menjadi suci kalau disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan babi. Wa adhmul maitati, dan tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai. Najisun, adalah sesuatu yang najis. Illal adamiyah, kecuali manusia. Mayatnya manusia dihukumi suci menurut ulama Syafi'iyah. Sebelum kita membahas secara mendetail mengenai masalah menyamak ini, perlu diketahui bahwasanya hayawan atau hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang najis. Yang kedua, hewan yang suci. Adapun hewan yang najis ini cuma ada dua, yaitu
anjing dan babi, atau anak dari anjing atau anak daripada babi. Kalau misalnya ada anjing kawin dengan kambing, membuahkan seekor anak kambing misalnya, maka kambing hasil perkawinan antara anjing dengan kambing tersebut hukumnya adalah najis. Begitu juga babi, kalau ada babi kawin dengan kuda misalnya, kuda betina, terus melahirkan seekor kuda, maka kuda tadi itu hasil perkawinan antara kuda dengan babi hukumnya adalah najis. Jadi hewan yang najis cuma ada dua, yaitu anjing dan babi, atau anak daripada anjing atau anak daripada babi. Adapun selain anjing dan babi hukumnya adalah suci. Selain anjing dan babi hukumnya adalah suci. Hewan yang suci selain anjing dan babi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kalanya binatang tersebut halal untuk dimakan, ada kalanya binatang tersebut haram untuk dimakan. Binatang yang halal untuk dimakan seperti binatang ternak, onta, sapi, kambing, unggas. Binatang-binatang tersebut adalah boleh untuk dimakan, dan mengenai masalah hewan yang boleh dimakan telah kita terangkan secara mendetail dalam kajian-kajian kita yang lalu. Insya Allah akan kita terangkan kembali kalau memang sudah waktunya. Yang kedua, hewan yang suci yang tidak boleh dimakan, yang haram untuk dimakan oleh manusia. Hewan tersebut seperti apa? Seperti harimau, macan, singa, gajah, keledai, kera. Hewan-hewan tersebut adalah hewan yang tidak boleh untuk dimakan. Nah, hewan yang boleh untuk dimakan, yaitu hewan ternak tadi dan unggas. Hewan tersebut kalau mati dengan cara disembelih, dan sembelihan tadi telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama, maka hewan tadi hukumnya adalah halal untuk dimakan. Halal untuk dimakan. Kalau hewan tadi mati tidak dengan disembelih, atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan, dan kita hukumi sebagai hukumnya sebagaimana bangkai, tidak boleh kita makan. Ini untuk mengenai hewan yang boleh untuk dimakan. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan seperti singa, kera, keledai, dan yang lainnya, kalau hewan tersebut mati, baik mati dengan cara disembelih atau tidak disembelih, maka binatang tersebut hukumnya haram. Kalau mati, secara otomatis hukumnya adalah sebagai bangkai, tidak boleh kita makan. Nah, untuk hewan yang boleh kita makan, yang mati dengan disembelih dengan cara yang telah ditetapkan oleh agama, maka hewan tersebut semuanya, semua bagian daripada hewan tersebut adalah suci dan boleh untuk dimakan kalau memang bisa dimakan. Maka kambing yang mati karena disembelih dengan sembelihan yang syah, kambing tersebut semua bagiannya suci dan boleh kita manfaatkan. Baik itu kulitnya atau bulunya atau tanduknya, semuanya adalah suci karena binatang tersebut mati dengan disembelih, yang mana sembelihan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun hewan
yang hukumnya seperti bangkai, yaitu hewan yang boleh dimakan tapi mati tidak disembelih, atau mati disembelih tapi sembeliannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Seperti kalau yang nyembelih itu bukan orang Islam misalnya, dan bukan ahli kitab, bukan Nasrani dan bukan Yahudi, maka binatang tersebut secara otomatis hukumnya adalah seperti bangkai. Begitu juga hewan yang tidak boleh dimakan, kalau mati, baik disembelih atau tidak disembelih, maka hukumnya adalah seperti bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, maka semuanya najis, tidak bisa kita manfaatkan kecuali kulitnya saja. Nah, kulit daripada bangkai ini bisa menjadi suci, caranya adalah dengan disamak. Adapun dalil yang mengatakan bahwasanya bangkai hukumnya najis adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu." Dan diharamkan atas kamu semuanya bangkai. Diharamkan sebab bangkai tersebut adalah sesuatu yang najis. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan atas kamu bangkai. Dan kata-kata bangkai atau maitah di sini menurut ahli fikih adalah hewan yang mati yang tidak disembelih secara benar. Kalau memang hewan tersebut adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya, atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya yang mati. Baik disembelih atau tidak disembelih, hewan tersebut hukumnya adalah bangkai. Maitah. Jadi kalimat maitah, istilah kalimat maitah dalam bahasanya ahli fikih adalah hewan yang bisa dimakan dagingnya tapi mati tidak dengan disembelih, atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, atau hewan yang tidak bisa dimakan yang mati baik disembelih atau tidak dengan disembelih. Ya. Adapun jadi kulit maitah atau kulit bangkai bisa kita manfaatkan dengan cara kita bersihkan terlebih dahulu. Kita sucikan kulit tersebut. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya dengan cara disamak. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tubighal ihabu faqad tahura. Jika kulit disamak, maka kulit tersebut akan menjadi suci. Dan hadis yang lain, hadisnya Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syatiha, syatu Maimunah radhiyallahu anha, "Lau akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuthiruhu al-ma'u wal qaradu." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan menemukan kambing milik istri beliau Maimunah radhiyallahu anha mati terkapar di tanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kenapa kok kamu biarkan saja, tidak kamu manfaatkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan umatnya untuk tidak membuang-buang harta, untuk tidak berbuat mubazir
beliau selalu menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan segala sesuatu. Termasuk ini, ketika beliau melihat kambingnya istri beliau, Maimunah radhiyallahu anha, mati, beliau mengatakan, kok tidak kamu manfaatkan? Nah, para sahabat bingung, dimanfaatkan apa Rasulullah? Wangnya kambing sudah mati kok. Maka sahabat mengatakan, innaha maitatun. Ya Rasulullah, kambing ini mati dengan tidak disembelih. Rasulullah berkata, "Law akhadtum ihabaha," kamu kan bisa memanfaatkan, mengambil kulitnya. Para sahabat mengatakan, ini najis Rasulullah, karena mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuthiruhul ma'u wal qarad." Kulit daripada bangkai ini bisa menjadi suci, disucikan dengan air bersama dengan daun dari pohon korot, yaitu semacam tanaman tertentu yang tumbuh di padang pasir yang biasanya dipergunakan untuk bahan untuk menyamak kulit. Dari dua hadis ini, para ulama mengatakan kulitnya binatang yang mati, yang menjadi bangkai, bisa kita manfaatkan dengan cara kita bersihkan dan kita sucikan terlebih dahulu dengan cara disamak. Nah, cara menyamak itu bagaimana? Cara menyamak itu bagaimana? Yang disebutkan oleh para ahli fikih, cara menyamak adalah yang pertama, kalau kita mengambil kulit dari seekor bangkai, baik itu bangkai gajah atau bangkai kambing misalnya, yang terlebih dahulu yang kita lakukan adalah dengan membersihkan kulit tersebut. Membersihkan dari segala sesuatu yang menempel di kulit tersebut, yang kalau kita biarkan, tidak kita bersihkan akan bisa membuat rusaknya kulit itu. Jadi kalau sudah, misalnya kalau kita menemukan bangkainya kambing, oh ini sayang ini, kulitnya tidak kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan kan bisa mendapatkan duit juga. Nah, maka kita ambil. Kita ambil kulitnya, kita bersihkan kulit tersebut, kita ambil dari segala sesuatu yang menempel di kulit tersebut yang bisa menjadikan kulit tersebut rusak. Maka lemak kita bersihkan dari lemak. Kalau bahasa Jawanya kita ambil gajihnya itu, lemaknya kita bersihkan bersih. Terus juga daging-daging yang menempel di kulit tersebut kita bersihkan semuanya, sehingga juga bulu-bulu yang ada di kulit tersebut kita bersihkan, tinggal kulit saja. Kalau sudah bersih kulit tersebut, maka tinggallah kita menaruh kulit tersebut atau kita taburi dengan sesuatu yang bisa menjadikan kulit tersebut menjadi lembek dan tidak berbau. Kalau para ahli fikih zaman dulu, mereka menyebutkan termasuk alat-alat yang bisa untuk dipakai untuk menyamak adalah misalnya tainya burung. Tainya burung yang sudah kering itu kita ambil, kita taburkan, kita kumpulkan, kita kasih air sedikit gitu, terus kita taburkan di atas kulit yang telah kita bersihkan tadi. Kita biarkan gitu, misalnya 1 hari, 3 hari, nanti kulit tersebut dengan waktu 1 hari atau 3 hari, kulit tersebut bisa membaik. Atau kalau zaman dulu, sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih, dengan menaburi kulit tersebut dengan kishrur rumman, kulitnya buah delima, atau yang disebutkan oleh para fuqaha lagi adalah asyattu wal qardu. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah al-qardu atau al-afsu atau asyattu atau asyabbu. Itu adalah macam-macam tumbuhan yang bisa kita pergunakan untuk menyamak. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, ya banyak sekali pabrik-pabrik yang melakukan atau usaha-usaha untuk menyamak kulit
Ya kalau dulu pakai hal-hal yang sederhana, sekarang ya sudah bisa memakai dengan bahan-bahan kimia sebagai alat untuk menyamak. Itu juga tidak apa-apa. Asyatu adalah kalau kita lihat di kamus itu milhun yaitu semacam bahan yang asin, yang mana kalau bahasa kimianya gitu aluminium butasium, ya, atau asyatu. Asyatu itu adalah sebuah pohon yang rasanya pahit, yang biasanya daun daripada pemohonan tersebut kalau kita pergunakan untuk menyamak adalah kita ambil daunnya, terus kita kita lembutkan daunnya tersebut, terus kita tempelkan, kita taburkan di kulit yang mau kita samak. Dan baunya sangat wangi daun tersebut. Itu adalah asyatu. Itu adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di padang pasir, yang mana memang pada zaman dahulu para ahli fikih itu mereka menggunakan peralatan yang sangat sederhana sekali untuk menyamak kulit bangkai. Tapi untuk zaman sekarang bisa kita menggunakan obat-obat, bahan-bahan kimia sebagai alat untuk menyamak. Kalau sudah kita bersihkan kulit tersebut, terus sudah kita kasih obat untuk menyamak, maka kulit tersebut kalau sudah selesai penyamaan, kulit tersebut dihukumi masih najis, perlu untuk dicuci. Setelah kita mengadakan proses penyamaan, baru kita cuci kembali kulit tersebut, karena ketika kulit tersebut masih belum disamak, otomatis kulit tersebut hukumnya najis. Lah, bahan-bahan yang kita taburkan ke dalam kulit tersebut karena bercampur dengan kulit otomatis menjadi najis juga. Nah, kalau sudah selesai proses penyamaan, maka kulit tersebut kita ambil, kita cuci, kita bersihkan dari najis yang ada, terus kita jemur. Kita jemur, kalau sudah kering, berarti kulit tersebut telah suci setelah selesai disamak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui kalau penyamaan tersebut berhasil dan memang bisa membersihkan atau mensucikan kulit bangkai tersebut? Caranya adalah kalau kulit tersebut yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita keringkan, itu seandainya dimasukkan, direndam kembali ke dalam air, tidak kembali, tidak berbau. Artinya kalau sudah bersih, meskipun misalnya kita rendam ke dalam air 1 jam, 2 jam, kulit tersebut baunya sudah hilang, baunya sudah enak misalnya, maka berarti kita bisa mengatakan kulit tersebut telah menjadi suci. Nah, kalau sudah suci, maka menurut ulama Syafi'iyah, suci luar dan dalam. Dalamnya juga suci, luarnya juga suci. Nah, Ustaz, kalau memang sudah suci kulit tersebut, apakah boleh dimakan? Nah, kan sudah suci, apakah boleh dimakan? Ini ada khilaf di antara para ulama. Imam An-Nawawi mengatakan tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena kulit tersebut artinya asalnya adalah kulit bangkai. Maka tidak boleh dimakan, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad menurut Imam Nawawi dan menurut Imam Ibnu Hajar. Sebagian ulama mengatakan boleh dimakan kalau memang kulit tersebut asalnya adalah dari binatang yang boleh dimakan. Bangkainya kambing misalnya, atau bangkainya sapi, bangkainya unta. Maka kalau memang kulit binatang tadi, kulit tersebut diambil daripada kulit binatang yang boleh dimakan, kalau disamak maka boleh dimakan. Ini adalah pendapatnya Imam Ar-Rafi'i. Ala kulli halin, kalau kulit tersebut telah kita lakukan proses penyamaan dan sudah bersih, kita bersihkan, dan sudah kita hukumi sebagai kulit yang suci, misalnya kalau kita masukkan atau kita rendam di dalam air sudah tidak berbau lagi, maka kulit tersebut sudah bisa kita pergunakan untuk kebutuhan yang kita inginkan. Bisa kita pakai untuk untuk membuat sandal atau membuat sepatu, untuk membuat tas, semuanya adalah menjadi kulit yang suci. Begitu juga misalnya kulitnya buaya misalnya, atau kulitnya ular,
kan buaya dan ular hewan yang tidak boleh dimakan. Kalau kita ambil kulitnya dan kita sama dengan cara yang telah saya sebutkan tadi, maka kulitnya buaya tadi itu akan menjadi suci. Kalau sudah suci, maka boleh kita manfaatkan, kita pergunakan untuk keperluan yang kita inginkan. Nah. Jadi dikecualikan dari bangkai adalah ikan. Jadi kan telah kita sebutkan bahwasanya bangkai itu apa? Bangkai adalah hayawan atau hewan yang mati tidak dengan disembelih atau hewan bangkai adalah hewan yang bisa dimakan yang mati tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, atau hewan yang tidak boleh kita makan yang mati baik disembelih atau tidak disembelih, mereka itu semuanya adalah mempunyai hukum bangkai. Dan bangkai itu hukumnya adalah najis. Tidak bisa kita manfaatkan kecuali kulitnya saja dengan cara disamak. Adapun bangkainya anjing dan bangkainya babi seperti yang saya terangkan tadi, karena babi itu, anjing dan babi itu ketika hidup itu telah kita hukumi sebagai hewan yang najis, maka ketika mati pun maka tetap kita hukumi sebagai hewan yang najis, dan kulitnya tidak bisa kita pergunakan kita pergunakan sama sekali, tidak bisa kita sucikan dengan kita sama. Dikecualikan dari bangkai ini adalah bangkainya ikan. Bangkainya ikan itu suci, boleh kita makan. Suci, boleh kita makan. Dan yang dimaksud dengan ikan di sini adalah setiap hewan yang tidak hidup kecuali di air. Setiap hewan yang tidak hidup kecuali di air, maka hewan tersebut kita kategorikan sebagai jenis ikan. Meskipun bentuknya atau rupanya menyerupai anjing atau menyerupai kucing, yang penting hewan tersebut tidak hidup kecuali dalam air. Kalau hewan tersebut mati, maka hewan tersebut boleh kita makan meskipun berupa bangkai. Nah, dalilnya adalah hadis yang kemarin kita sebutkan, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasa'i, dan Imam Ahmad, yang bunyinya huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut adalah air yang mensucikan, dan bangkainya laut adalah halal, boleh dimakan. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang bunyinya uhillat lakum maitatani wa damani fa ammal maitatani fal hutu wal jarad. Diperbolehkan bagimu dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Nah, para ahli fikih mengatakan ikan ini apa? Yang dimaksud dengan ikan di sini adalah setiap hewan yang tidak bisa hidup kecuali di air. Meskipun bentuknya seperti anjing atau seperti kucing, yang penting hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di air, maka dia mempunyai hukum atau masuk dalam kategori ikan. Adapun hewan yang hidup di dua alam, hewan yang hidup di air bisa, di darat juga bisa, seperti katak, seperti anjing laut, ya, dan seperti buaya, seperti ular, maka hewan tersebut tidak boleh kita makan, haram untuk dimakan menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Ini adalah yang menyangkut masalah cara-cara penyamaan. Kemudian Imam Abi Suja berkata, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Adapun
tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Perlu diperhatikan, perlu diingat-ingat bahwasanya dimaksud dengan bangkai maitah di sini adalah apa tadi? Adalah hayawan yang bisa dimakan dagingnya, yang mati dengan tidak disembelih atau disembelih tapi tidak memenuhi syarat-syaratnya, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti singa, kera, gajah yang mati baik mati disembelih atau tidak disembelih, itu dinamakan bangkai. Bangkai, semua yang ada di bangkai itu hukumnya najis. Begitu juga tulangnya, tulang bangkai juga najis. Begitu juga bulu bangkai juga najis. Bulunya ayam yang telah menjadi bangkai najis. Nah, najis illal adamiyah, kecuali mayatnya anak manusia. Mayatnya anak manusia meskipun telah menjadi bangkai mati, tetap manusia itu hukumnya adalah suci. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 70 yang bunyinya walaqad karramna bani Adam. Dan kami telah memuliakan anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak cucu Nabi Adam. Maka dari itu termasuk bentuk daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak cucu Adam adalah bahwasanya manusia itu kalau meninggal maka mayatnya tetap suci, tidak menjadi bangkai seperti hewan-hewan yang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau telah bersabda, Subhanallah, innal muslima la yanjus. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, bagaimana riwayatnya Imam Bukhari juga, al-muslimu la yanjusu hayyan wala maitan. Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya orang muslim tidaklah akan menjadi najis. Al-muslimu la yanjusu hayyan wala maitan. Orang yang Islam itu tidak akan menjadi najis meskipun dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Ini adalah yang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mayatnya manusia adalah suci. Maka rambutnya mayat, kukunya mayat, semuanya hukumnya adalah suci, tidak najis sama sekali. Ini adalah pelajaran kita mengenai juludul maitah. Kemudian Imam Abi Suja setelah menerangkan cara-cara untuk menyamak, beliau menerangkan wadah atau awani yang boleh untuk dipakai dan yang tidak boleh untuk dipakai. Beliau mengatakan, wala yajuzu isti'malu awani az-zahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Yang artinya dan tidak diperbolehkan. Kata-kata wala yajuzu dalam kitab fikih mempunyai arti yahrum, tidak boleh, haram, ya. Wala yajuzu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia tidak diperbolehkan. Nah, ini yang punya arti adalah diharamkan. Wala yajuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah, dan tidak boleh atau diharamkan memakai wadah baik itu berupa panci atau berupa piring atau berupa mangkok atau berupa gelas misalnya yang terbuat minal zahabi wal fiddah, yang terbuat dari emas dan perak. Jadi tidak boleh, haram untuk memakai segala bentuk wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baik dipergunakan untuk wudu atau dipergunakan untuk minum, baik dipergunakan untuk mandi dan dipergunakan untuk hiasan saja, hukumnya adalah haram
kecuali dalam keadaan darurat. Dia mau minum dan tidak menemukan gelas, kecuali gelas yang terbuat dari perak atau emas. Kalau dia tidak minum, maka dia akan mati. Maka kalau dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Yang artinya la talbasu, dan janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Wala dibaja, dan janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra dibaj. Wala tashrabu fi anidz zahabi wal fiddah, dan janganlah kamu minum dengan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sahafiha, dan janganlah kamu makan dengan memakai piring yang dari emas dan perak juga. Fa innaha lahum, karena emas, perak dan sutra tadi itu adalah lahum fid dunya, untuk mereka orang kafir di dunia ini, di kehidupan fana dunia ini, walana fil akhirah, dan itu semua akan menjadi milik kita besok di hari akhirat, hari yang kekal untuk orang yang beriman. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk makan dan minum dengan memakai gelas atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Para ahli fikih atau ulama ahli fikih mengkiaskan bentuk-bentuk pemakaian yang lainnya, dikiaskan dengan makan dan minum. Jadi memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan di sini adalah melarang untuk makan dan minum dengan memakai piring dan gelas terbuat dari emas. Tapi para ahli fikih mengkiaskan segala bentuk pemakaian. Segala bentuk pemakaian dikiaskan dengan emas dan perak. Segala bentuk pemakaian, baik itu untuk makan, untuk minum, untuk wudu, untuk mandi, untuk apa saja, tidak diperbolehkan selagi perabotan tadi terbuat dari emas dan perak. Dan keharaman untuk memakai perabotan tersebut dari emas dan perak itu adalah umum untuk laki-laki juga untuk perempuan. Dan termasuk, nah, diharamkan juga menyimpan. Meskipun tidak memakai, menyimpan saja hukumnya juga haram. Jadi, seperti hukum memakai adalah hukum menyimpannya. Seperti hukum memakai adalah hukum menyimpannya. Menyimpan juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dengan menyimpan itu akan menarik kita untuk memakainya. Juga ulama mengkiaskan pemakaian, mengkiaskan masalah menyimpan ini dengan menyimpan alatul malahi. Alat-alat yang bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau alat musik. Alatul malahi, alat musik itu tidak boleh, haram untuk dipakai, juga haram untuk disimpan. Nah, para ahli fikih mengkiaskan masalah menyimpan ini dengan masalah menyimpan alatul malahi. Sebagaimana tidak diperbolehkan menyimpan alatul malahi, maka juga di sini tidak diperbolehkan untuk menyimpan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Juga hadis yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan memakai gelas terbuat dari emas dan perak, seakan-akan orang itu adalah orang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dalam riwayat yang lainnya, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam." Jadi memakai segala bentuk peralatan, baik itu piring, baik itu mangkok, baik itu gelas, baik itu tempat celak, dan yang lainnya yang terbuat dari emas dan perak, hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Dan Imam Nawawi telah menukil kesepakatan para ulama mengenai keharaman pemakaian peralatan tersebut, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Syarhul Muslim, syarahnya Sahihul Muslim. Jadi Imam Nawawi telah menukil bahwasanya pemakaian peralatan yang terbuat dari emas dan perak itu tidak diperbolehkan, dan ini adalah telah disepakati oleh para ulama. Juga menyimpan alat tersebut seperti yang saya terangkan tadi, memakai tidak boleh dan menyimpan juga tidak boleh. Alal asah, menurut pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i, muqabil asah di sana ada pendapat yang mengatakan kalau memang untuk disimpan saja, tidak untuk dipakai, maka diperbolehkan. Tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat dan yang benar dalam mazhab Syafi'i tetap diharamkan meskipun dengan menyimpan saja. Yang penting peralatan yang terbuat dari emas dan perak, seperti sendok misalnya, sendok dari emas, atau piring dari emas, semuanya tidak diperbolehkan. Adapun yang bersifat perhiasan seperti arloji atau jam tangan yang terbuat dari emas untuk perempuan, maka diperbolehkan karena tergolong dalam kategori perhiasan. Adapun untuk laki-laki maka tidak diperbolehkan. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil pada pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah dalam pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas lebih luas lagi mengenai penggunaan peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yubarik lana fi ilmina wa fi dzurriyyatina wa fi kulli ma a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.